Benar Bapa, kami percaya Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami alami tidak merubah kenyataan bahwa Engkau mengasihi kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, karena kebaikan-Mu. Walaupun kami tidak mengerti mengapa satu hal terjadi, tapi kami mengerti Engkau baik. Karena itu lidah bibir kami tetap berkata Tuhan, Engkau baik. Di tengah apapun yang kami alami, kami berkata Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Mari kita baca Mazmur 126. Judulnya Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Ya. Siapa Bapak Ibu di sini yang di rumah bisa nonton Indovision? Cuma 1, 2. Bisa lihat channel 95, saya muncul setiap hari di sana. Ya. Bahkan setiap jam. Ya. Jam berapa? Tiap jam. Ya. Setiap hari, tiap jam muncul ya. Jadi live channel. Ya. Bisa dilanjutkan pelajarannya di sana. Ya. Kalau yang nggak punya Pak, saya nggak punya Indovision, ya saya bawa di belakang ada MP3. Ya, ada MP3 buku, ada MP3 khotbah, ada MP3 inspirasi. CD kayaknya nggak bawa, hanya MP3 aja. Ya, jadi satu CD bisa 10 jam, panjang sekali. Oke, itu perkenalan Mazmur 126. Kita baca bergantian. Kalau alinianya masuk ke dalam, Bapak Ibu yang baca. Kalau alinianya menjorok keluar, saya yang baca. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Nah, judul perikopnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi kita menderita. Ya, tadi Ibu siapa yang kesaksian namanya Ibu? Rus Santi. Nggak pakai Rus. Santi. Oke, Santi tadi kesaksian ya, mengalami masalah ya, pekerjaan, keluarga yang dimiliki musnah. Ya, saya juga baru ngalami, belum lama-lama banget. Saya terakhir kemarin tahun berapa ya? Tahun lalu, awal tahun, akhir tahun. Ya, kayaknya sebelum Juni kali ya, Maret ya, berarti. Setelah saya pulang dari sini, berapa bulan kemudian saya kebakaran. Bulan Juli, ya, itu atapnya roboh, gedung 2 lantai habis, gitu ya. Nah di gedung itu ada buku-buku saya, makanya sekarang nggak bawa buku, bawanya MP3, karena bukunya kebakar, ada kira 50.000 buku. Kalau satu buku harganya 20.000, 1 miliar. Harga beli dong Pak, jangan harga jual, harga modal, kayak 400 juta. Istri saya punya sekolah namanya Happy Oligit, 2 cabang, tapi franchise-nya 63 cabang. Buku-buku untuk 63 cabang sekolah di situ juga 500 juta habis terbakar. Lalu AC, kulkas, komputer segala macam 200 juta. Udah, itu sudah 1,8 M. Sudah 1 M. Gedungnya roboh, untuk dibetulkan lagi habis 800 juta. Ya, berarti 1,8. Dan tidak diasuransi. Lihat wajah saya. Ya, apa nggak sedih Pak kehilangan seperti itu? Wah, sedih sekali ya, karena nggak diasuransi. Dan kehilangan seperti itu bukan kehilangan yang kecil bagi saya. Kenapa? Mungkin saya pernah bersaksi. Tahun 90 saya merantau ke Jakarta. Saya menikah, lalu merantau ke Jakarta, tinggal di rumah 6 kali 6 meter persegi. Jadi dari sini sampai sini ya 5,5 meter. Dari tembok sini sampai ya tempat situ ya 1, 2, 3, 4 ya.
Ruang tamu dari situ sampai sini. Lebarnya kan lebih lebar ini, jadi nggak selebar. Ya, ruang tamu situ. Lalu ruang tidur disekat, jadi antara ruang tamu ada gang kecil gitu segini. Nah, ruang tidur dari sini ke situ. Sisa lagi 2 meter, ya situ kamar mandi, sini dapur. Kamar mandi dan dapur cuma ada batas plastik. 350.000 6 bulan sewanya. Jadi rumah yang sangat sederhana sekali, sehingga selancar pun sangat susah sekali, sebab sangat sempit sekali serta sangat sumpah sekali. Itu rumah saya tahun 90. Kenapa seperti itu? Rumah kontrakan lagi. Di mana Pak tempatnya? Belakangnya nggak ada Subroto. Belakangnya lagi, lompat parit kebun pisang, belakangnya lagi. Bapak di situ bukannya ada kuburan, nah di situ sebelahnya. Jadi saya ini orang miskin. Kenapa miskin? Karena bapak ibu saya miskin. Kenapa bapak ibu saya miskin? Karena kakek nenek saya miskin. Tidak usah tanya kenapa kakek saya miskin. Miskin merantau ke Jakarta, kerja keras di Astra, istri di Hero, bisa beli rumah 1. Lalu berapa tahun kemudian buka usaha sendiri, kerja keras lagi, beli rumah sebelahnya. Kerja keras lagi, beli mobil 1. Kerja keras lagi, beli mobil 2. Kerja keras lagi, beli mobil 3. Kerja keras lagi, beli emas 1. Kerja keras lagi, beli emas 2. 12 tahun kemudian semuanya dijual. Ya beli yang kebakar itu. Jadi saya belum lama mengalami musibah, ya. Saya tidak bertanya Tuhan kenapa terjadi, dan saya tidak mundur dari pelayanan. Kebanyakan orang kalau mengalami musibah, ngapain saya melayani? Tuhan gak adil, saya tulus, saya murni melayani, kok mengalami seperti ini? Ya, saya tidak bertanya seperti itu, saya berkata seperti itu, saya melayani terus, saya kerja terus. Apalagi yang saya alami tahun lalu. Januari tahun lalu saya dites darahnya dan gula saya 300. Umur saya baru 47 dan dokter bilang Bapak harus minum obat 300, tinggi sekali Pak. Saya nggak tahu udah berlangsung berapa lama. Kalau ditambah setahun lagi Bapak impoten, tambah setahun lagi Bapak buta. Bapak mesti minum obat. Saya tidak mau minum obat karena saya mau hidup 53 tahun lagi, karena umur saya baru 47. Saya berdoa minta umur 120, mudah-mudahan meleset-melesetnya 100. Maka saya nggak mau minum obat. Kenapa? Kalau minum obat sekarang 10 tahun lagi saya kena ginjal, lalu kena yang lain lagi, lalu kena yang lain lagi, lalu mati. Jadi saya nggak mau minum obat. Makanya saya makan diatur, makan ditimbang, nggak makan nasi, nggak makan minum kopi teh nggak pakai gula, rambutan nggak boleh, kalau bijinya boleh makan. Ya. Semangka nggak boleh, bijinya boleh kalau mau dimakan, gitu kan. Mangga nggak boleh, bijinya boleh kalau mau dimakan, gitu kan. Nggak boleh mangga, nggak boleh rambutan, nggak boleh semangka, pir boleh, apel boleh, jeruk boleh. Nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan kue, nggak boleh makan roti, nggak boleh makan nasi. Ya, begitu makan nasi gulanya naik kan 250. Begitu makan kue tart naik 300 lagi. Ya, waduh, akhirnya diet, nggak makan ini, nggak makan itu. 3 bulan berat badan turun 8 kilo, gulanya nggak turun. Diketatin lagi, bukan hanya mengurangi makan, tapi makan yang pahit-pahit, makan pare, makan kecipir, makan buah daun pepaya, makan biji kueni, biji mahoni, ya, yang pahit-pahit. Sampai mertua saya datang lihat saya makan. Lalu kalau nggak makan nasi, karbohidratnya apa? Pisang kepok yang masih hijau, masih mentah direbus, jadi mengkal sepet begitu ya. Mertua saya datang lihat saya makan. Kamu tuh makan atau bertahan hidup? Saya bilang sama istri saya itu miskin 30 tahun, nggak bisa makan. Kerja keras, punya duit, begitu punya duit, nggak boleh makan. Ya. Kantor kebakaran, gedung kebakaran, buku habis, ya, kesehatan nggak baik, ya. Di perusahaan surat dari pajak datang, wah masalah bertubi-tubi, ya, masalah bertubi-tubi. Tapi kita membaca Mazmur 126 tadi. Pada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa. Amin. Dan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Nah, jadi bagaimana mau dipulihkan? Yang pertama punya mimpi dulu.
Supaya nanti kalau kita dipulihkan, nah ini kayak mimpi saya. Maka saya bermimpi, saya nggak mau menangis. Saya bilang sama istri saya ketika gedung terbakar habis, saya bilang jangan menangisi apa yang hilang. Dalam hidup ini terlalu banyak yang hilang. Ya, terlalu banyak yang hilang. Teman hilang, harta hilang, customer hilang, pekerjaan hilang, harta hilang, aset hilang, banyak yang hilang. Terlalu banyak yang hilang. Jangan menangisi yang hilang. Syukuri yang tidak hilang. Gedung terbakar, memang hilang 2 miliar, mau diapain lagi? Kita cari 13 tahun, betul. Tapi kalau saya sedih, lalu stres, sedih bisa sakit, stres bisa sakit. Kalau sedih sama stres digabung, stroke. Kalau saya stroke, saya nggak bisa cari duit lagi. Dulu saya cari 13 tahun, lalu terbakar. Kalau sekarang saya mencari lagi, butuh waktu berapa tahun? Tentu tidak 13 tahun. Kenapa? Kedudukan saya sudah berbeda, posisi saya sudah berubah, teman saya lebih banyak lagi. Jadi mestinya logikanya tidak 13 tahun lagi. Maka saya bilang sama istri saya, jangan menangisi yang hilang, syukuri yang tidak hilang. Gedung yang terbakar betul, tapi lihatlah tanahnya tidak terbakar. Lumayan masih ada tanahnya, ya kan? Saya bilang saya lahir nggak bawa tanah. Siapa di sini lahir pegang sertifikat? Paling tidak tanahnya masih ada, ya. Jadi saya sedih tapi nggak pakai lama. 2 hari paling sedih. Hari ketiga wajah udah begini lagi, ya. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu baik. Dan setiap hal Tuhan izinkan terjadi pasti ada baiknya. Loh, ada ayatnya loh. Jangankan kebakaran. Kok rambut ini jatuh aja saya izin Tuhan? Betul nggak ada ayat seperti itu? Pak, kalau rambut jatuh seizin Tuhan, kenapa rambut saya banyak jatuh? Ya berarti Tuhan banyak izinkan. Tapi kalau rambut jatuh seizin Tuhan, berarti saya kebakaran seizin Tuhan. Lalu saya bertanya sama Tuhan, ya, Tuhan, kenapa kebakaran Tuhan? Apa baiknya dari peristiwa ini? Kebakaran gudang penuh nggak diasuransi. Ya, mau dicari baiknya susah. Tapi saya percaya Tuhan baik, maka malam itu saya berdoa, Tuhan saya nggak tahu apa baiknya, tapi apapun yang saya alami tidak merubah kenyataan. Tuhan Yesus mati bagi saya dan Tuhan Yesus baik. Suatu saat saya akan tahu apa baiknya. Ya. Susah cari baiknya dari peristiwa yang tidak baik. Ya, susah mencari apa baiknya. Tapi kalau kita cari pasti ada baiknya. Paling tidak ada penghiburan. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan, apa baiknya Tuhan? Tuhan kasih penghiburan. Kamu panggil saya apa? Bapa. Kamu anak Tuhan. Kamu punya anak? 3 Tuhan. Ya. Waktu anak kecil kita kasih kalung, betul? Anak kita lahir kita kasih kalung. Bahkan kadang-kadang kalau baru lahir malah dikasihnya emas. Tapi begitu TK malah diganti plastik. Karena kalau masih bayi kan di rumah terus. Begitu TK dia kesana kemari. Ya, kalau dikasih kalung berlian, wah yang ratusan juta, tidak mungkin. Ya. Di sini ada yang anaknya TK dikasih kalung ratusan juta. Kalau ada kasih tahu saya. Nanti saya doakan jatuh. Waktu anak kita ke TK kita kasih kalung plastik. Waktu dia SMP kita minta kalung plastiknya. Bahkan belum SMP, kelas 5 SD, kelas 6 SD kita minta kalung plastiknya. Kenapa? Karena kita mau ganti. SMP mau pakai kalung plastik, kita kasih kalung emas. Kenapa? Karena kita orang tua. Pengen anaknya pertama besar, pakai kalung yang lebih bagus. Betul? Kenapa Tuhan izinkan yang kita punya hilang? Karena Tuhan mau ganti yang lebih baik. Siapa mau dapat berkat lebih baik, pekerjaan lebih baik, bisnis yang lebih baik, angkat tangannya. Bilang sebelahnya, yang dipunyai jangan dipegang kenceng-kenceng. Oh, ketika sudah berprinsip seperti itu saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku baca di Alkitab Ayub juga kebakaran Tuhan. Ayub Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Ayub gak nulis buku, gak bikin MP3, dia gak khotbah. Tuhan pulihkan 2 kali lipat, berarti saya 4 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Tuhan panggil malaikatnya lalu bilang, yang satu ini lucu katanya. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, Ayub Tuhan pulihkan 2 kali lipat, itu perjanjian lama loh Tuhan. Artinya sudah lama banget. Sekarang Tuhan pasti lebih pintar memulihkan orang. 5 kali lipat. Tuhan panggil malaikatnya, betul kan? Lucu banget yang ini.
Aduh, lalu Tuhan mungkin kasihan sama saya. Mungkin kali ya. Udah kebakaran masih bilang Tuhan baik. Udah kebakaran masih khotbah kemana-mana Tuhan baik ya. Tuhan malu kali. Ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saat itu mulut kita penuh dengan tertawa. Yang gedung saya sekarang belum boleh sih, tapi dalam proses pemulihan. Tapi kesehatan saya sudah mulai dipulihkan. Mulai 29 Desember 2009. Jadi Januari saya gula gak makan nasi. Tapi 29 Desember 2009 sampai hari ini saya makan nasi sehari 3 kali. Tadi begitu datang ditawari, Pak mau makan dulu? Mau. Nah, nasi makan. Ya. Dan gula saya stabil 120, 130. Desember tahun lalu saya ke Israel. Ya, saya biasanya tidak suka ke Israel. Ya, tapi ada tour yang suruh saya mimpin rombongan. Saya biasanya nggak mau. Dari tahun 93 sejak saya mulai khotbah, disuruh nawari rombongan mimpin, sampai sekarang baru mimpin 2 kali. Ya, saya bukan orang yang terus-terusan ke sana. Nanti April ini mau mimpin lagi, gitu ya. Tapi saya lebih senang mimpin itu jarang-jarang. Kenapa? Karena saya pengen setelah saya pimpin itu pulang masih ada reuninya. Ya, pulang dari Israel sebulan kemudian, tak undang ke rumah saya semuanya. Wah, makan siang bersama, ada fellowship. Oh, emailnya tak mintain semuanya, HP-nya dimintain, kirimin pesan-pesan lewat email, lewat Facebook, gitu ya. Jadi bersahabat setelah pulang dari sana. Kalau tiap tahun 5 kali ke sana ya gimana mau bisa begitu, gitu ya. Saya baru 2 kali mimpin rombongan. Nanti April nanti ini yang ketiga. Nah, waktu bulan Desember ke sana banyak peserta yang mengalami sakit. Ada notaris Jakarta, usia sudah cukup umur, cukup dikenal juga, kaya juga, nyumbang sana nyumbang sini, tapi punya penyakit turunan. Pak, nanti waktu di Sungai Yordan saya minta dibaptis 7 kali. Oh, kenapa 7 kali? Nah, aman kan diselami 7 kali sembuh, Pak. Ya udah, namanya baptisan aman. Ya. Baptis pertobatan 1 kali seumur hidup, tapi kalau mau kesembuhan nggak apa-apa. Udah kita baptis 7 kali, sembuh juga. Wah, ada orang lain sembuh gitu ya. Wah, saya diabetes, kenapa nggak nyoba sekalian gitu ya. Saya minta kesembuhan. Pulang dari Israel, saya makan nasi 3 kali dan gula saya stabil. Ya, Tuhan itu Tuhan memulihkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kadang kita mengalami penderitaan. Aduh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya puluhan tahun nggak bisa makan enak, Tuhan. Orang miskin, Tuhan, kerja keras, sekarang punya duit nggak bisa makan, Tuhan. Tega-teganya Tuhan. Makan pisang kepok ya, burung aja makan pisang yang matang, pisang yang mentah. Makan pare, kopi gak pakai gula, aduh, wah, sengsara bener gitu ya. Tapi setelah sembuh pun saya tetap penguasaan diri ya, makan nasi gini gitu sekali, tapi nggak jangan nambah lah gitu ya. Karena kalau sudah disembuhkan lalu rakus nanti ya bisa kambuh lagi gitu ya. Tapi saya punya alat tes gula, 3 hari sekali masih tak tes. Belakangan ini udah, ya itu sejak bulan Desember itu stabil, paling tinggi 140. Ya, 110, 150. Tadinya wah 300, 250, 300 bergerak di angka itu saudara-saudara. Susah banget. Ya, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Tuhan memulihkan kesehatan. Tuhan memulihkan apa lagi? Nah, atau mungkin ya, Tuhan memulihkan. Mazmur 128. Mazmur 128. Judulnya berkat atas rumah tangga. Jadi Mazmur 126 itu pengharapan di tengah penderitaan. Ada pengharapan. Mazmur 127 berkat pangkal Tuhan, pangkal selamat. 128 berkat atas rumah tangga. Nah, kita berkat atas rumah tangga aja. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan cara yang sama seperti tadi. Alinea masuk ke dalam, Bapak Ibu yang baca. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Nah, Mazmur 128 ayat 2 ini dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, sepanjang tahun lalu aku memakan hasil jerih payah tanganku dan keadaanku tidak baik. Gimana mau makan kayak orang bertahan hidup? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang boleh pun tidak boleh banyak-banyak. Ditakar.
Waduh, berat sekali ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang memulihkan ya. Kesehatan dipulihkan. Lalu keluarga, ada berkat rumah tangga, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Saya menjumpai banyak teman-teman yang melayani Tuhan. Punya anak, kuliah, SMA, SMP, lalu berhenti tidak punya anak. Wah, begitu mulai melayani, anaknya tambah satu. Jadi anak paling kecil sama anak yang kakaknya jaraknya jauh. Kenapa? Karena anak tambahan terakhir ini dapatnya setelah melayani. Saya punya banyak teman dulu gitu. Ya. Jadi subur lagi gitu. Ya, itu berkat kalau orang melayani Tuhan. Ya, istrinya subur. Waduh, istrinya subur. Kalau produksi di pabrik tidak ditutup, itu tiap tahun bisa keluar. Makanya begitu 3 tutup pabrik ya, istrinya subur. Lalu anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Wah, anak-anak saya diberkati Tuhan. Memang saya kehilangan dengan kebakaran, tapi Tuhan mengganti lewat anak-anak. Anak pertama dapat beasiswa dari pemerintah Singapura, sekolah di Wachong International Boarding School. Kongsi saya di perusahaan yang namanya IVA, itu perusahaan saya, kongsi saya pergi ke Singapura dengan anaknya sekolah di sana. Dan dia kabari saya, anakmu sekolahnya mahal banget. Ya, saya nggak tahu kalau mahal, tapi saya jadi pengen tahu berapa sih? 240 juta 1 tahun. Wow, anak saya gratis. Ya, dari O level, Sek 3, Sek 4, Junior College 4 tahun gratis. Sampai di Singapura 4, 5, 6 bulan dia memenangkan program namanya A-Star, mendapat beasiswa tambahan karena dia berkompetisi dengan orang-orang pandai di Singapura ranking 4. Maka beasiswa diperpanjang sampai college-nya, sampai masternya, sampai doktornya. Anak nomor 2 tahun lalu berangkat, November tahun lalu berangkat juga, gratis juga untuk 4 tahun. Ya. Nah kalau 1 tahun 240 juta, 2 anak, masing-masing 4 tahun aja ada 2 kan. Saya udah gak keluar apa-apa. Tiap bulan dikasih uang saku, makan sehari 3 kali, asramanya gratis, bukunya gratis, sekolahnya gratis, kasih gratis, semuanya gratis. Pulang ongkos tiket dibayarin. Oh ya, Tuhan itu kalau memberkati luar biasa ya. Anak-anaknya tumbuh seperti pohon zaitun ya. Lalu tadi bagaimana cara mendapatkannya? Ya, cara mendapatkan berkat bagaimana? Kembali ke Mazmur 126 dulu. Mazmur 126 kita baca ayatnya yang ke-5. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau saudara menabur dengan air mata saja, saya tambahin kata saja. Saudara menabur dengan air mata saja, menuainya sorak-sorai. Gimana kalau naburnya nggak pakai air mata? Naburnya dengan sorak-sorai, nuainya cingkrak-cingkrak. Kenapa banyak orang menabur dengan air mata? Karena nggak ikhlas. Ini green sama duitan, kolektor lagi, diakonia lagi, sumbangan lagi, sumbangan gedung, sumbangan pendidikan. Banyak amat sih kolektornya di pendeta, khotbah perpuluhan tahun terus aja mata duitan di pendeta. Khotbah citra diri kayak hati Bapak, kayak apa, kayak gitu ya. Waduh, jadi kita korbannya dengan air mata. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Kenapa nyumbangnya dengan air mata? Karena suami istri nggak rukun. Ya, jadi bapaknya nyumbang, ibunya nangis. Ibunya nyumbang, bapaknya marah. Tapi nyumbang seperti itu aja diberkati. Saudara nyumbangnya nggak terlalu ikhlas-ikhlas banget, pakai air mata, nuainya sorak-sorai. Apalagi nggak pakai air mata, nuainya cingkrak-cingkrak. Siapa mau nuainya cingkrak-cingkrak? Angkat tangannya. Bilang ke sebelahnya, nyumbangnya nggak pakai nangis. Ya, mari kita memberi dengan sukacita. Amin. Wah, pegang amplopnya, haleluya, saya memberi lagi, ya, belum, gitu ya. Menabur dengan sorak-sorai, melayani dengan sorak-sorai, ya, tidak pakai tangis, ya, bikin Tuhan ketawa, ya. Saya itu kadang kasihan sama Tuhan, walaupun Tuhan tidak perlu dikasihani, tapi saya hanya membayangkan saja Tuhan itu kasihan loh. Begini banyak manusia, kalau datang nangis-nangis semuanya, dikasih masalah terus. Nggak ada yang bikin ketawa kecuali Jarod katanya. Makanya kalau saya datang Tuhan tuh senang, dia panggil malaikatnya, ini lucu katanya. Ya, khotbahnya lucu, doanya lucu, ya, Tuhan senang doanya. Kalau saya datang dia senang, dia langsung panggil malaikatnya, dengerin doanya, lucu kan.
naburnya juga gak pakai nangis. Jadi Tuhan tuh lihat kita senang. Amin. Amin. Kalau Tuhan senang, Tuhan berkati kita. Sudah punya anak berapa? 3, 2, 4, 3, 1. Kalau ada anak yang nyenengin, saudara mau hati nggak sama dia? Gimana kalau anaknya bikin kesel? Setiap kali datang mukanya bonyong-bonyong. Gimana? Punya anak tuh datang nangis. Bawa masalah terus gitu ya. Ya saya bawa masalah juga, Tuhan saya bakalan. Ayo 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan, saya lompat. Ayo ke kontra Tuhan, ayo kontra Tuhan. Ya, siapa yang gak mengalami masalah Tuhan? Saya mengalami masalah juga. Waktu saya ada kesalahan Tuhan, Tuhan tak bikin ketawa. Kadang-kadang Tuhan panggil, kau kamu gak datang-datang lagi. Ya, aduh. Kenapa? Karena kita bikin Tuhan bersuka cita. Nah, kita memberi dengan bersorak-sorai, ya, itu bersuka cita. Memberi dengan bersuka cita itu kunci berkat. Amin. Bagaimana dipulihkan? Bagaimana diberkati? Mazmur 128 ayat yang keempat. Tadi sudah kita baca sekali lagi. Mazmur 128 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, saya bukan laki-laki sih, perempuan juga gitu ya, manusia maksudnya yang takut akan Tuhan. Karena kalau takut akan Tuhan, tadi Mazmur 128 ada berkat rumah tangga, istri subur, anak seperti tunas pohon zaitun, lalu sentosalah dalam rumahmu, artinya kesehatan. Ya. Saya orang